Halo, perkenalkan nama saya Daniel, mahasiswa dengan NIM C0D020001, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan memberikan beberapa pemaparan materi mengenai konsep investasi jangka panjang. Adapun materi yang saya paparkan merupakan bentuk dari pembunuhan tugas yang diberikan oleh Dr. Wilmy Eka Putra, SMSI CIKNR CSRS dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Berikut adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan. A. Investasi saham. Jurnal akuntansi pajak atas transaksi investasi dalam saham menggunakan cost method dan equity method. Yang pertama, cost method. Pada saat pembelian saham, investasi dalam saham PT pertama di debit sedangkan kas berkurang di kredit. Kemudian pada saat pengumuman laba atau entry. Kemudian yang ketiga adalah pembagian dividen. Kas bertambah di debit, PPh 23 dibayar di muka bertambah di debit, dan pendapatan dividen bertambah di kredit. Kemudian yang kedua adalah equity method atau kepemilikan saham lebih kecil dari 25%. Pemilihan saham, investasi dalam saham PT bertambah di debit sedangkan kas berkurang di kredit. Kemudian pada pengumuman laba, investasi dalam saham PT bertambah di debit sedangkan pendapatan investasi bertambah di kredit. Kemudian saat pembagian dividen, kas bertambah di debit, PPh 23 dibayar di muka bertambah di debit sedangkan pendapatan dividen bertambah di kredit. Kemudian yang ketiga adalah equity method, kepemilikan saham lebih besar sama dengan 25%. Pada saat pembelian saham, investasi dalam saham PT bertambah di debit sedangkan kas berkurang di kredit. Kemudian pengumuman laba, pada saat investasi dalam saham PT bertambah di debit sedangkan pendapatan investasi bertambah di kredit. Kemudian saat pembagian dividen, kas bertambah di debit sedangkan pendapatan dividen bertambah di kredit. Untuk tujuan perpajakan, tidak terdapat ketentuan menyebutkan metode pembukaan investasi jangka saham. Investasi saham menurut pasal 10 ayat 5 UU PPh sama dengan halnya persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan presentasi kepemilikan. Keuntungan pengalihan saham merupakan objek PPh, yaitu kelebihan harga jual di atas perolehannya. Apabila penjualan saham dilakukan tidak melalui jalur pasar modal, maka keuntungan dari penjualan tersebut harus diakui sebagai penghasilan dari penjualan dikenakan PPh. Untuk saham berdiri, tarif 0,5% PB bersifat final. Untuk bukan saham berdiri, tarif 1% bersifat final. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk peroleh penghasilan tersebut tidak dapat mengurangi pendapatan dividen. Jika penjualan tidak melalui pasar modal, maka keuntungan dari penjualan tersebut harus diakui sebagai penghasilan di luar usaha yang harus digabungkan dengan penghasilan lain untuk dilaporkan di SPT PPh Badan. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perolehan penghasilan tersebut dapat mengurangi pendapatan dividen. Untuk menerapkan proporsi kepemilikan saham pada umumnya, jika perusahaan akan menerbitkan saham baru kepada investor lama, diberikan hak membeli terlebih dahulu atau preemptive rights. Kelaziman dalam akuntansi komersial untuk mengalokasikan harga perolehan saham kepada rights tersebut. Penjualan rights tersebut di atas harga alokasi tersebut merupakan keuntungan. Sementara itu, jika hak tersebut dimanfaatkan untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, harga perolehan rights ditambahkan pada pembelian dan diakui sebagai harga perolehan saham baru. Apabila rights tidak dimanfaatkan, alokasi biaya umumnya dianggap sebagai kerugian. Dalam ketentuan perpajakan, alokasi tersebut tidak dilakukan sehingga hasil penjualan rights merupakan penghasilan kena pajak seluruhnya. B. Investasi dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam itu harus ditanggungkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Agustus 2012, membeli 100 lembar obligasi PT Anda dengan normal Rp100.000 per lembar kurs 101. Bunga obligasi 20%. Setahun yang dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Provisi dan materai yang diperhitungkan Rp20.000. Selanjutnya obligasi dijual dengan kurs 105 dan biaya penjualan Rp2.000 per tanggal 1 Desember 2012. Ayat jurnal disusun yaitu pada saat yang pertama, pada akun obligasi PT Anda di debit Rp10.120.000. Kemudian penghasilan bunga di debit sebesar Rp500.000. Kemudian kas pembelian obligasi per 1 Agustus 2012 di kredit yaitu sebesar Rp10.620.000. Kemudian yang kedua, pada kas di debit Rp1.000.000 sedangkan penghasilan bunga di kredit sebesar Rp1.000.000. Kemudian yang ketiga, kas pada debit sebesar Rp10.146.666. Kemudian rugi penjualan obligasi pada debit yaitu Rp140.000. Kemudian obligasi PT Anda pada kredit sebesar Rp10.120.000. Kemudian penghasilan bunga penjualan obligasi per 1 Desember 2012 yaitu sebesar Rp166.666. Perhitungan harga perolehan obligasi dapat dilihat pada tabel yang tersedia. C. Akuntansi pajak. Perusahaan umumnya membeli sekuritas di muka semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga, tetapi lebih pada tujuan untuk memanfaatkan dana yang tidak digunakan atau secondary cash reserve. Untuk sekuritas saham seperti telah dijelaskan sebelumnya, akuntansi komersial mempunyai alternatif dalam penilaian sekuritas yaitu 1. Harga perolehan atau cash method.
Kedua, harga terendah adalah harga perolehan dan harga pasar atau cost of market price is lower. Penilaian sekuritas ini serupa dengan penilaian persediaan. Untuk kepentingan akuntansi pajak telah diatur dalam penjelasan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas. Oleh karenanya penghasilan berupa dividen diakui pada saatnya ternyata terdapat pembagian dividen. Atas pembelian surat-surat berharga di pasar modal, biasanya akan diperoleh keuntungan berupa bagian laba atau dividen dari sekuritas saham atau selisih kenaikan harga dari sekuritas obligasi. Namun sekilas dapat dikatakan bahwa penghasilan yang diterima dari saham tersebut berupa dividen yang diberikan dalam bentuk uang tunai, saham atau lainnya dapat pula sebagai saham bonus. Kemudian bentuk-bentuk lainnya dapat berkembang dengan hak membeli saham perusahaan dan keuntungan karena pelepasan saham. Terkait dengan sekuritas saham ini, dari sisi capital gain perlu dipahami pasal-pasal yang mengatur seperti pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikategorikan sebagai objek pajak untuk dikenakan pajak penghasilan dengan syarat sebagai 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2. Bagi persoalan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang diberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan bunga berjalan. Dalam hal pembelian obligasi, maka unsur bunga berjalan diperhitungkan sebagai penghasilan. Pajak penghasilan atau bunga obligasi yang dipungut tidak dapat dikapitalisasi, tetapi pencatatannya dilakukan sebagai pajak yang dibayar muka yaitu pajak penghasilan pasal 23. Penghasilan yang diperoleh atas investasi berupa obligasi ini berupa bunga atau capital gain atau keuntungan karena pelepasan atau realisasi di sagio atau selisih antara nilai nominal dan nilai perolehan. Aturan perpajakan atas penghasilan dari bunga obligasi dan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa mengacu pada undang-undang tidak termasuk kategori objek pajak penghasilan. Namun demikian, apabila penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi yang melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka dividen yang diterimanya itu dikenakan pajak penghasilan. Termasuk dalam pengertian sekuritas tidak terbatas pada saham dan obligasi dapat pula berbentuk warkat komersial atau commercial papers, promise atau promissory notes, bill of exchange atau trade acceptance, repurchase agreement, bankers acceptance, dan sertifikat deposito. Di kesimpulan, jumlah dana dikas dan bank yang berlebihan dan tidak dimakamkan secara umum tidak dibenarkan, sehingga umumnya dana tersebut dimanfaatkan dengan ditanamkan dalam bentuk surat berharga atau sebagai investasi sekuritas. Bentuk investasi dalam surat berharga sangat bermanfaat karena sangat dapat segera dijual. Umumnya syarat harus dipenuhi untuk digolong sebagai penyertaan sementara, yaitu A. Dapat diperjualbelikan dengan segera, B. Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu pendek apabila perusahaan membutuhkan dana, C. Dimaksudkan untuk tidak menguasai perusahaan. Saya sangat mendorong investasi sehingga dapat menjadi suatu alternatif yang menarik antara lain adalah semakin berkembangnya pasar modal seperti di Bursa Efek Indonesia atau BI hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Indonesia. Pasar modal mempunyai peranan penting di suatu negara di mana bertujuan menciptakan fasilitas bagi kepentingan industri dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia berupa surat berharga, pasar modal yang dapat diperinci sebagai berikut. 1. Saham. Saham adalah penyerta modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas atau emiten. Terdapat dua macam jenis kepemilikan, yaitu saham atas nama dan saham atas unjuk. Di Indonesia banyak diperdagangkan saham atas nama, yaitu nama pemiliknya tertera dalam saham. B. Obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan penerbit obligasi. Jangka waktu obligasi ini terbatas, yaitu ditetapkan yang disertai imbalan bunga dan jumlah dan saat pembayarannya telah ditetapkan dalam perjanjian. Obligasi dapat diterbitkan oleh badan usaha milik negara, swasta, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah. 3. Derivatif dari efek. Pengertian efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap right atau klaim, waran, opsi, atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. A. Right atau klaim. Sebagai bukti hak pemesan saham terlebih dahulu yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Apabila pemegang saham tidak menggunakan hanya untuk membeli saham, maka bukti right yang dimilikinya dapat diperjualbelikan di bursa. B. Waran. Sesuai dengan peraturan BAPEPA, waran merupakan efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan pada harga tertentu untuk 6 bulan atau lebih. Waran ini mempunyai opsi seperti halnya sertifikat bukti raik, namun dengan jangka waktu tertentu. Waran umumnya berjangka panjang antara 6 bulan sampai 5 tahun. C. Saham dividen. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat berbentuk uang tunai maupun berwujud saham dividen. Perusahaan tidak membagi dividen secara tunai tetapi memberikannya dalam bentuk saham baru. D. Saham bonus.
Penerbitan saham bonus umumnya diberikan kepada pemegang saham lama. Obligasi konvertibel atau convertible bonds. Obligasi konvertibel yaitu obligasi yang dapat ditentukan dengan saham perusahaan yang emiten apabila obligasi tersebut setelah melewati jangka waktu tertentu atau masa tertentu dengan perbandingan atau harga tertentu. Reksadana atau mutual fund. Reksadana merupakan wadah yang digunakan menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang diinvestasikan dalam portfolio oleh manajer investasi. Dengan demikian, reksadana mengeluarkan sertifikat reksadana sebagai sertifikat yang menjelaskan bahwa pemodal menitipkan uang kepada manajer investasi sebagai pengelola dana atau untuk diinvestasikan baik di pasar modal maupun pasar uang. Sekian adalah pemaparan materi saya mengenai investasi jangka panjang. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.